Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul jua. Iya, pemirsa, kali ini kita berada di sebuah reruntuhan ya, diduga candi yang sangat megah sekali, penuh dengan ornamen-ornamen, antefik-antefik dan relief-relief yang menyiratkan sebuah keindahan surgawi ya. Sulur gelung, segitiga tumpal, ceplok itu di mana-mana. Ya, seperti ini adalah sulur gelung ya. Nah, sulur gelung, kemudian semacam meander-meander ini banyak. Termasuk ini adalah kebanyakan adalah sulur gelung ya. Nah ini bahkan kemudian keindahan ceplok yang sangat-sangat rumit ya, biasanya sangat rumit. Seperti ini adalah ceplok yang dibuat sangat rumit, termasuk kemudian sebagian besar adalah sulur gelung ya yang kita ketahui. Nah ini diduga sehingga kemudian ragam hiasan relief seperti ini menandakan sebuah cita rasa candi berlanggam Irah Singosari sampai Majapahit, atau kemungkinan masa-masa akhir Singosari sampai awal-awal kerajaan Majapahit ya. Nah ini. Nah, jika kita lihat memang di makam umum ini ya, Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Selamat salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga kepada seluruh ahli kubur. Kita kirim Fatihah di ahli kubri di siril Fatihah. Nah, saat ini memang sudah ada semacam perlindungan ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilahing sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kacang, sekaring mayang, ong. Ya. Jadi kita mendapati sebuah candi yang megah dan besar pada masanya gitu ya. Di sini ada struktur bangunan candi, diduga ini adalah bagian pondasi atau kaki dari candi, yang bagian tengah dan bagian atapnya sudah runtuh total. Namun reruntuhan yang tersirat ini menyiratkan sebuah candi yang sangat megah. Secara arsitektur gitu ya, di atas kemudian balok-balok batu candi ini ternyata di sini ada semacam susunan batu bata. Jadi batu bata kuno ini kemudian menjadi landasan ya dari sebuah struktur bangunan candi itu sendiri. Diduga kemudian di bawah dari batu bata kuno ini ada semacam pasir, sehingga kemudian pasir, batu bata kuno, kemudian balok-balok batu candi bagian yang terberat ini kemudian sebuah konstruksi untuk kemudian menghindari atau sebuah bangunan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dimungkinkan adalah bencana seperti gempa, sehingga kemudian candi dengan konstruksi seperti ini merupakan sebuah struktur bangunan yang diduga anti gempa bumi. Jadi ada semacam balok-balok batu candi, kemudian struktur batu bata, kemudian di bawahnya adalah semacam pasir gitu ya, sehingga kemudian kalau terjadi goncangan gitu ya, bagian bawah ini seakan-akan mengambang. Nah, tidak kemudian terkena goncangan dari sebuah gempa atau lindu gitu ya. Sehingga kemudian meskipun ratusan atau lebih dari 700 sampai 800 tahun, bahkan hampir 1000 tahun, pondasi dari bangunan candi ini masih simetris, masih begitu kokoh gitu ya. Bahkan kemudian jejak-jejaknya itu masih begitu sangat-sangat kuat, sangat kuat. Jika kita lihat kemudian hiasan-hiasannya ya, seperti di sini jika kita lihat ini ya, semacam makara di sini gitu ya, itu sangat indah gitu ya. Jadi mencitrakan sebuah peradaban yang agung pada masanya. Bahkan kemudian ada beberapa ornamen-ornamen yang seperti pilin ganda, suluran atau sulur gelung, atau kemudian semacam meander gitu ya. Nah ini dipahat sangat-sangat halus dan sangat-sangat indah. Nah ini.
Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwasanya ternyata candi ini adalah bagian pintu ya. Diduga ini adalah semacam tangga masuk dari bangunan candi yang menjorok. Nah, ini adalah bagian yang menjorok itu. Nah, tepat kemudian bagian tengah gitu, bagian tengah ini ada semacam apa ya? Semacam kayak hiasan-hiasan naga atau makara atau kepala naga atau makara yang saat ini tinggal bagian dadanya ya. Ini hiasan ceplok ini tinggal bagian dadanya sendiri. Kemudian dari tonjolan ini, dan ini ada yang ada di tengah gitu ya. Nah, diduga kemudian pintu masuknya itu mungkin kiri kanan atau kemudian tengah gitu ya. Ini masih belum kemudian sulit untuk dikonstruksi. Kemudian ini bagian yang menjorok lagi. Nah, ini hiasan-hiasannya terlihat dominan itu adalah sulur gelung berbentuk gunungan namun berbentuk sulur gelung. Jadi ini ya, sampai saat ini memang untuk sementara itu para arkeolog masih belum bisa menyimpulkan apakah candi ini bersifat Hindu atau bersifat Buddha. Jadi jejak reruntuhan di sekitar candi ini adalah semacam reruntuhan-reruntuhan dari bangunan utama ya, bangunan tengah maupun bangunan puncak ya. Sebagaimana kemudian candi-candi itu memiliki sistem arsitektur triloka. Jadi kalau kemudian itu candi Buddha, maka triloka yang dimaksud adalah bagian bawah itu adalah Kamadhatu, kemudian bagian tengah Rupadhatu, dan bagian puncak itu adalah Arupadhatu. Itu kalau candi Buddha. Kalau candi Hindu gitu ya, juga memiliki konsep triloka atau tiga bangunan, bagian dari bangunan suci triloka. Bagian kaki disebut Burloka, bagian tengah disebut Buarloka, dan bagian puncak disebut Suarloka. Nah, ini. Namun sampai saat ini memang di Candi Sukorena ini belum ada semacam antefik atau panteon-panteon yang menyiratkan agama Hindu, sehingga kemudian lebih mendekati kemudian candi ini bersifat Buddhis gitu ya, bersifat Buddhis pada masanya. Nah, ini. Nah, sampai saat ini sebagai kemudian tinggalan monumental juga menjadi situs religi oleh sebagian masyarakat, masih dipergunakan sebagai situs religi gitu ya. Dan candi ini sampai saat ini memang sudah diekskavasi tahap 1 oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, dan kemungkinan akan dilanjutkan pada akhir sekitar bulan-bulan akhir tahun ini 2024 ini, yang kemudian akan sisi-sisi yang sebelah sana ini belum diekskavasi, sehingga kemudian ukuran dan bentuknya ini kemudian bisa terungkap. Nah, kemudian beringin yang ada di tengah yang menyengkram akar-akarnya dari bangunan candi ini rencana juga kemungkinan juga harus dipotong gitu ya. Termasuk di sekitar ini banyak sekali bongkahan-bongkahan batu candi. Syukur-syukur ya kemungkinan ada prasasti atau angka tahun dari balok-balok batu candi yang ditemukan, sehingga bisa memperkuat kapan dan siapa atau kapan, zaman apa, era apa bangunan candi ini dibangun gitu ya. Bahkan kemudian ketika warga menggali kubur di sebelah sana itu ada semacam struktur tembok batu bata kuno yang diduga mungkin pagar keliling dari sebuah bangunan candi ini gitu ya, atau kemudian tembok benteng dari bangunan candi itu sendiri. Nah, ini juga perlu mendapatkan kajian dan perhatian dari para ahli. Jadi semoga kemudian bangunan yang sangat megah pada masanya ini ya, terletak di makaman kuno di sebuah gundukan tanah ini kemudian bisa dapat diungkap pola-pola kesejarahannya, kapan dibangunnya, jenis keagamaannya yang ada di bangunan ini, serta bagaimana kalau kemudian direstorasi atau dikonstruksi gitu ya, sehingga kemudian pada masa lalu itu warga benar-benar mengenalinya, bentuk ukurannya seperti apa, terutama bagaimana makna pola-pola kesejarahannya ya, yang terutama bisa menginspirasi, memotivasi generasi-generasi saat ini maupun yang akan datang, akan sebuah kebanggaan terutama masyarakat sekitar. Penemuan candi yang sangat megah ini harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat terdekat ya, terutama kebanggaan ya akan sebuah leluhurnya yang ternyata leluhurnya ini memiliki semacam bangunan candi yang megah dan besar pada masanya. Semoga bermanfaat.